isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Kayla mengernyit kesal karena Garvin mulai menaikkan nada bicaranya walau terdengar tak sengaja. Kenapa Pak Garvin malah marah? Pak Garvin sendiri bisa bebas bertemu sama siapa aja, bisa berdansa sama siapa aja. Garvin menyurangkan dahinya heran karena ucapan Kayla malah mengingatkan dirinya pada Agnes. Karena malam itu Agnes berdansa dengannya. Maksud lo Agnes? Jangan samain Agnes kayak Xavier. Mereka itu berbeda. Garvin bahkan menaikkan nada bicaranya dengan kesal pada Kayla. Kayla mulai terbawa emosi. Ya, sikap ketidakadilan Garvin membuat Kayla merasa gerah karena hal itu benar-benar melelahkan dirinya. Buktinya saya nggak apa-apa dekat sama Pak Xavier. Kenapa Pak Garvin malah risih? Pak Garvin kan bilang kalau Pak Garvin nggak suka sama saya. Lagi pula, sebentar lagi kita akan cerai. Saya berhak bertemu siapapun yang saya suka kan? Pak Garvin ngomong sendiri di awal persetujuan. Tapi lo nggak tahu Xavier itu kayak gimana, Kay? Pertengkaran kecil pun terjadi antara Kayla dan Garvin. Mereka saling lempar kata dengan emosi. Kalau Pak Garvin aja berhak bertemu siapapun, saya juga harusnya berhak bertemu siapapun kan? Lo itu istri gue, lo harus nurut apa kata gue. Tapi Pak Garvin gak pernah memperlakukan saya sebagai istrinya Pak Garvin selama ini. Bagi Kayla sambil melototi Garvin dengan serius. Ia pun sudah sangat kesal dengan ocehan Garvin yang selalu saja memarahinya jika bertemu dengan pria lain. Padahal Garvin sendiri bebas bertemu dengan wanita manapun. Ucapan Kayla membuat Garvin tertegun. Mata Garvin yang sebelumnya melebar dengan amarah malah mendatar dengan aneh. Dari awal kita bukan siapanya siapa. Dan sampai akhir pun begitu. Tugas Kayla mengakhiri pembicaraannya dengan Garvin. Kayla bergegas keluar kamar tamu dan pergi ke kamar Garvin. Di sana, Kayla langsung tidur di kasurnya Garvin karena saking emosinya. Terlebih lagi, mereka bahkan bertengkar layaknya pasangan suami istri di luar sana, walau mereka tengah melakukan sandiwara dalam sebuah pernikahan. Tak sadar, Kayla menitihkan air matanya. Entah kenapa hari itu hatinya sungguh lemah ketika berhadapan dengan Garvin, walau sebelumnya ia selalu menyangkal kalau mereka menikah tanpa cinta. Tapi Kayla rasa ia telah salah dan membuat sebuah karma dari ucapannya. Dan kini, Kayla mengakui bahwa dirinya memanglah cemburu dengan kedekatan Garvin dan Agnes. Garvin membuka pintu kamarnya. Ia melihat Kayla tertidur dengan membelakanginya yang tengah berdiri di depan pintu. Garvin mendengus kesal dan menutup kembali pintunya hingga meninggalkan bunyi. Selama di kantor, mereka bicara sekedarnya saja tanpa ada obrolan kecil yang sering mereka lakukan. Garvin dan Kayla pun terlihat sedang marah secara bersamaan. Kayla sendiri menatapi surat kontrak yang Garvin berikan padanya. Kayla merasa menyesal telah memberikan pendapat untuk Garvin membuat kontrak dalam pernikahannya. Namun, rencana Tuhan sungguhlah berbeda dari rencananya. Tuhan bisa membolak-balikan hatinya begitu saja, dan kini hati Kayla serasa sudah berbelok arah untuk mencintai suaminya sendiri. Kayla keluar kantor. Ia termenung di taman memikirkan pertengkarannya dengan Garvin semalam. Kayla begitu bingung apakah ia berhak cemburu atau tidak pada Garvin. Tapi hatinya kini tengah melakukan itu. Ia bahkan meminta haknya sebagai istri Garvin, padahal mereka tengah melakukan sandiwara. Bodoh, harusnya lo gak ngomong gitu sama Pak Garvin. Apa hak lo minta diperlakuin sebagai istri sama Pak Garvin? Pak Garvin suka aja enggak sama lo. Dasar Kayla, ayo bangun dari mimpi. Pak Garvin juga udah janji mau bantu gue bangun kafe, tapi gue malah jatuh cinta sama dia. Bodoh banget. Kayla terus bergumam sendiri di taman kantor. Xavier terlihat memasuki ruang Garvin ketika pintu ruangan Garvin terbuka lebar. Ia pun memegang dokumen di tangannya. Langkahnya pun terhenti ketika ia sudah sampai di dalam ruangan Garvin. Tak ada seorang pun di sana. Sementara pintu ruangannya terlihat terbuka lebar. Ia pun tak melihat Kayla di sana. Pak Vandra lantas masuk dan menegur Xavier detik itu. Pak Xavier, mau tanda tangan dokumen ya? Iya, ruangannya kosong. Pada kemana mereka? Di mana Garvin? Lah iya, di mana ya Pak Garvin? Bu Kayla juga nggak ada. Sebentar saya cari. Mungkin lagi di ruang CS. Tadi Pak Garvin bilang mau ke sana nemuin Burhan sebentar. Kalau gitu saya cari dulu Pak Xavier.
Yaudah cepet Pak Vandra, saya tunggu, saya lagi buru-buru nih. Xavier menghela nafasnya. Ia kemudian melangkahkan kakinya mendekati meja Kela. Matanya menyurang heran ketika melihat sebuah kertas HVS yang terjilid dengan baik, namun tertulis sebuah kata kontrak nikah. Xavier begitu penasaran. Ia menatapi daerah sekitar dan memastikan Garvin yang belum muncul. Xavier pun mengambil surat kontrak itu tanpa ragu. Perlahan, ia membuka dokumen itu secara diam-diam. Matanya terbelalak kaget ketika tahu bahwa Garvin dan Kela telah melakukan pernikahan kontrak. Apapun yang dipikirannya selama ini adalah benar. Ia pun tersenyum menyeringai mengetahui hal itu. Suara langkah sepatu mengejutkan Xavier. Ya, telinganya mendengar bahwa itu pasti Garvin karena sudah sepatunya hampir mendekat. Xavier segera mungkin meletakkan kembali kontrak pernikahan itu di tempat yang sama. Ia pun membenarkan sikapnya setelah Garvin memasuki ruangan. Ada apa? Gue minta tanda tangan buat Pak Bambang. Xavier terus tersenyum menatapi Garvin sambil menyeringai tak habis pikir. Garvin terlihat bad mood sambil meminum kopi bersama Agnes di sebuah kafe. Agnes sendiri menatapi Garvin dengan heran. Iya, wajah Garvin yang serasa banyak pikiran membuat Agnes pun penasaran. Ada apa kak? Kakak habis bertengkar sama Kela. Garvin terdiam tanpa menjawab pertanyaan Agnes. Apa kakak galau? Masih karena masih cinta sama Puspa? Agnes, please. Kakak lagi gak mau denger nama dua cewek itu. Beberapa menit meminum kopi bersama, Garvin mengantar Agnes untuk pulang ke rumahnya. Malam itu wajah Garvin terlihat tak baik di mata Agnes. Ia juga kesal karena Garvin bahkan terlihat galau entah karena istri atau mantan pacarnya. Agnes sungguh tak betah melihat hal itu. Ia kemudian mendekat pada Garvin. Matanya tajam menatap mata Garvin yang berkeheranan dengan sikap Agnes. Cup. Garvin melotot kaget ketika Agnes tiba-tiba mencium pipinya tanpa izin. Garvin menyurang menatapi Agnes dengan heran. Ia pun sempat menghindar beberapa saat setelah Agnes mencium pipinya. Apa-apaan kamu, Nes? Aku bingung. Kak Garvin sejak tadi galau terus. Padahal dari kedua cewek itu sama sekali gak ada yang bisa bahagian kakak saat ini. Kenapa? Kenapa kakak masih pertahani pernikahan itu? Garvin menyurang heran menatap Agnes. Agnes bahkan merubah konteks pembicaraan ke arah pernikahannya. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Agnes gak bisa nunggu terus kayak gini. Agnes juga gak bisa lama-lama mendam ini semua. Dan sekarang Agnes mau jujur kalau Agnes cinta sama Kak Garvin. Kedua alis mata Garvin menyurang heran. Ia pun sempat terkejut ketika Agnes mengungkapkan perasaannya. Agnes, ini maksudnya? Aku serius kak, dari SMA aku suka sama kakak, tapi kakak selalu anggap aku kayak adik sendiri. Dari sana, aku selalu berperan sebagai adik supaya bisa terus dekat sama kakak. Karena aku tahu kalau aku ungkapin sejak dulu, kita pasti gak akan bersama sekarang. Tapi kamu tahu kakak udah menikah, Agnes. Tapi itu cuma kontrak kan? Deng. Petir serasa menyambar jantung Garvin ketika Agnes mengetahui kontrak pernikahannya dengan Kellan. Petir serasa menyambar jantung Garvin ketika Agnes bahkan mengetahui kontrak pernikahannya dengan Kela. Garvin melotot tajam menatap Agnes yang tahu perihal kontrak pernikahan tersebut. Tak tahu dari mana kamu soal itu? Aku tahu pernikahan itu pasti terjadi karena sebuah alasan. Jadi setelah tahu kalau kakak gak punya perasaan sama Kela, aku pikir aku masih punya kesempatan buat dapetin kakak. Kakak tanya kamu tahu dari siapa hal itu? Mata Garvin melotot penasaran. Ia pun begitu kaget karena kontrak pernikahannya diketahui oleh pihak ketiga. Xavier? Garvin menyurang terkejut. Nafasnya terengah tak habis pikir. Xavier lihat surat kontrak nikah kakak di meja Kela. Garvin melotot tajam. Jantungnya begitu terkejut karena Xavier pun tengah mengetahui celah kelemahan Garvin saat ini. Jujur Garvin begitu lemas mendengar berita yang Agnes bawa tiba-tiba itu. Rasa khawatir dan takut pun muncul dalam benaknya. Setelah pernyataan Agnes, Garvin mengajak Kela bicara empat mata di bawah atap langit malam yang semakin gelap. Wajah Garvin terlihat bingung. Pikirannya penuh akan teka-teki yang harus ia isi sendiri di detik itu juga setelah pihak lain tahu kalau mereka menikah kontrak. Kela sendiri tengah berdiri dengan wajah menyimpan
Kebingungan setelah Garvin dan Kayla sama-sama tahu kalau mereka telah tertangkap basah oleh Xavier dan Agnes tentang kontrak itu. Garvin berpikir kalau kontrak itu diketahui karena kecerobohan Kayla yang meletakkan sembarangan kontrak nikah mereka. "Kenapa bisa Xavier tahu kontrak itu?" tanya Garvin dengan menahan kesalnya, matanya melebar emosi menatap Kayla. "Saya juga nggak tahu gimana Pak Xavier tahu kontrak itu. Saya bahkan udah rapin taruh kontrak itu di atas meja." "Kenapa bisa kontrak itu ada di meja, hah?" Garvin melototi Kayla. Wajahnya menyimpan kekesalan ketika ia menatapi kedua mata Kayla. "Pak Garvin nyalain saya?" Kayla mengerutkan dahinya aneh karena Garvin mulai membentaknya. "Iya, gue nyalahin lo. Sandiwara kita kebongkar gara-gara lo. Gue udah tahu lo itu emang ceroboh. Dan dengan bodohnya gue buat kontrak itu tanpa mikir resiko ke depannya. Dan juga, gue nyesel udah mohon sama lo buat nikah sama gue." Hati Kayla serasa tertusuk ketika Garvin marah-marah di depannya. Terlebih lagi, Garvin bilang menyesal menikahinya, padahal sebelumnya Garvin sendiri yang memohon untuk menikahinya dengan Kayla. Kayla tertegun menatapi Garvin, matanya berkaca menahan emosi ketika ia selalu disalahkan padahal semua terjadi karena kesepakatan mereka berdua. "Kalau Pak Garvin emang menyesal, kenapa Pak Garvin gak menceraikan saya saja dari kemarin?" Garvin menoleh kesal menatap Kayla. "Cerai maksud lo? Kita bakalan ketahuan melakukan pembohongan publik. Dan kalau papa gue tahu soal, pusing gue. Xavier bakalan ngancam gue sekarang." Wajah Garvin menyimpan kecemasan mendalam. Ia menggigit jarinya dengan cemas dan memikirkan apa yang terjadi setelah kontrak itu telah diketahui orang lain. Apa Pak Garvin menikahi saya supaya dapat jabatan CEO? Halo Novelers semuanya, ketemu lagi dengan Mimin di episode yang ke-18. Jangan kemana-mana ya, tetap di channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka. Novelers semua jangan telat untuk istirahat, makan, dan olahraga yang teratur. Karena kesehatan adalah is number one. Tanpa kesehatan yang benar-benar sehat, kita tidak akan semangat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Maaf untuk hari ini Mimin agak telat untuk upload karena Mimin ada kegiatan yang setidaknya harus lebih dahulu Mimin dahulukan. Tapi tetap Mimin akan mengupload novel-novel selanjutnya. Tapi Mimin besok akan upload. Tadinya Mimin sih ada rencana mau ngasih kejutan buat novelers, uploadnya lebih dari 2. Tapi karena keadaan dan kondisinya Mimin jadi tidak jadi. Insya Allah kan Mimin segerakan. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka.